Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mengenai pengaruh kualitas manajemen pelaksanaan proyek terhadap kinerja waktu dan pembiayaan pada proyek konstruksi bangunan gedung. Kami beranggotakan yang pertama itu saya, Joshua Gebresitorus, lalu yang kedua ada Tiara Ivani, yang ketiga Sabila Amanda, yang keempat itu ada Iqbal Saktiar. Pertama itu pendahuluan. Persaingan usaha dalam bidang konstruksi saat ini semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya terjadi antara sesama usaha konstruksi BUMN, tapi juga dengan usaha konstruksi swasta. Diperkirakan persaingan dunia usaha konstruksi ini akan semakin tinggi dengan ketat pada masa-masa yang akan datang, terutama setelah berlakunya ISO konstruksi tahun 2005. Pengertian dari proyek konstruksi adalah proyek yang melibatkan banyak pihak dan terjadi banyak proses yang kompleks, sehingga setiap proyek membutuhkan suatu manajemen yang konkret. Pengelolaan di sini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengubah suatu data ataupun sumber daya yang masih dalam bentuk perencanaan menjadi suatu hal yang dapat digunakan dalam kegiatan proyek konstruksi. Lalu selanjutnya itu tentang permasalahan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa pembangunan. Mengelola di sini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengubah suatu data ataupun sumber daya yang masih dalam bentuk perencanaan menjadi suatu hal yang dapat digunakan dalam kegiatan proyek konstruksi. Setiap proyek konstruksi mempunyai rencana dan jadwal pelaksanaan yang pasti. Kapan suatu proyek harus dimulai, kapan proyek harus diselesaikan, dan rencana anggaran biaya proyek yang dibuat sebelumnya pelaksanaan dengan tujuan agar proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan acuan yang direncanakan. Selanjutnya ada teori pendukung yang didasari oleh pembangunan proyek konstruksi memerlukan banyak keahlian, material, alat, dan sumber daya yang berbeda. Proyek konstruksi adalah subjek yang dipengaruhi oleh variabel yang banyak dan faktor-faktor yang tak terduga. Umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi adalah kontraktor, pemilik, arsitek, konsultan, tenaga kerja, asuransi, pemerintah, supplier material, dan lainnya. Lalu, pengertian dari proyek konstruksi adalah proyek yang melibatkan banyak pihak dan terjadi banyak proses yang kompleks, sehingga setiap proyek membutuhkan suatu manajemen yang konkret. Lalu di sini juga terdapat hipotesis yang terdiri dari HO atau sama dengan kualitas manajemen pelaksanaan proyek tidak mempengaruhi kinerja waktu dan pembiayaan pada proyek konstruksi bangunan gedung. Lalu ada HI min kualitas manajemen pelaksanaan proyek mempengaruhi kinerja waktu dan pembiayaan pada proyek konstruksi bangunan gedung. Hasil dan pembahasan. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kualitas manajemen proyek didapat 5 faktor. Yang pertama, faktor proyek terdiri dari pelanggaran terhadap perjanjian kontrak yang telah dibuat dan kelambatan memberikan tanggapan dan inspeksi. Yang kedua, faktor kontraktor terdiri dari kurangnya pengalaman kontraktor, koordinasi, dan komunikasi yang buruk dalam organisasi kontraktor. Yang ketiga, faktor peralatan terdiri dari keterlambatan penyediaan peralatan. Yang keempat, faktor keuangan terdiri dari keuangan kontraktor yang mengalami kesulitan finansial. Yang kelima, faktor metode kerja terdiri dari metode konstruksi yang tidak sesuai dan tidak adanya perbaikan terhadap perencanaan jadwal. Kesimpulan, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas manajemen pelaksanaan proyek dengan pencapaian kinerja proyek dilihat dari aspek kinerja waktu dan biaya. Jika kualitas manajemen pelaksanaan proyek baik, maka pencapaian kinerja proyek turut baik dilihat dari segi waktu dan biaya. Manfaat. Yang pertama ada memperoleh penulisan dan pemahaman tentang project management dan building construction. Yang nomor dua itu ada hasil mereview jurnal. Ini bisa digunakan sebagai acuan awal bagi pembaca untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, dapat melihat perspektif dan pendapat tentang project management dan building construction. Yang nomor empat, itu terdapat meningkatkan keterampilan tata bahasa. Yang nomor terakhir atau yang kelima, dapat meningkatkan penulisan dan pemahaman tentang project management dan will structuration.
ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihannya dulu, yaitu kelebihan dalam jurnal ini antara lain eh, menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, bahkan yang awam sekalipun. Penelitian ini memberikan teori untuk pembaca supaya dapat bertahan serta bersaing terus-menerus dalam industri jasa konstruksi saat ini maupun yang akan datang. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan ini susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca mengalami kesulitan dalam menemukan beberapa kata. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.